Assalamualaikum, kami akan membahas tentang penilaian prestasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2016 sampai dengan 2019. Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, dosen pengampu Zul Azmi SEMSI AKCK CSRS, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Berikut anggota kami: Dea Aprialinita, Fitria Jamhur, Fitri Nurhasanah, dan Nurliana. Apa sih penilaian prestasi perusahaan? Penilaian prestasi perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang manajemen. Yang kedua, sudut pandang pemilik. Dan yang ketiga, sudut pandang pemberi pinjaman. Yang pertama, sudut pandang manajemen. Dalam menentukan rasio HPP, semakin kecil hasilnya maka akan semakin baik. Artinya, manajemen berhasil menekan HPP dan menghasilkan laba yang semakin besar. Lalu rasio margin bruto. Semakin besar hasilnya, maka akan semakin baik. Karena rasio margin bruto mengukur seberapa margin tersebut dapat menutup biaya tetap yang timbul dalam operasional perusahaan dalam menghasilkan produknya. Rasio margin laba. Semakin besar hasilnya, maka akan semakin baik. Dan yang terakhir, rasio beban. Semakin besar hasilnya juga akan semakin baik karena dari hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui seberapa laba yang akan dihasilkan dengan beban yang semakin kecil, maka laba yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya itu adalah sudut pandang pemilik. Yang pertama itu adalah hasil pengembalian atas kekayaan bersih. Semakin besar hasilnya maka semakin baik. Dari tabel bisa dilihat hasil yang paling tinggi itu adalah di tahun 2018 sebesar 23%. Lanjut, ada hasil pengembalian atas ekuitas biasa. Semakin besar atau sama hasilnya maka semakin baik. Dari tabel bisa dilihat bahwa dari 2016 ke 2019 menghasilkan angka yang sama yaitu 0%. Selanjutnya itu adalah laba per saham. Semakin besar hasilnya maka semakin baik. Dari tabel bisa dilihat tahun 2019 merupakan yang paling tinggi hasil dari laba per sahamnya sebesar 49%. Yang terakhir adalah pembagian laba. Semakin besar hasilnya maka semakin baik. Dari 2016 sampai 2019 didapatkan hasil yang sama sebesar 12,65. Yang pertama yaitu quick ratio. Jadi di sini semakin besar rasio yang kita hasilkan, maka semakin baik pula kemampuan perusahaannya. Dan rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dengan aktiva lancarnya. Bisa kita lihat pada tabel di atas, rasio pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu rasio hutang terhadap aktiva. Jadi di sini semakin rendah hasil rasio, maka semakin baik kondisi perusahaan. Dan rasio ini mengindikasikan seberapa jauh total hutang yang dimiliki perusahaan dapat ditutupi dengan total aktiva yang ada. Selanjutnya ada rasio hutang terhadap ekuitas. Jadi di sini semakin besar rasio yang kita hasilkan, maka semakin baik. Dan rasio ini merupakan untuk mengukur seberapa kemampuan ekuitas yang dimiliki perusahaan dalam menutupi total hutangnya yang ada. Dari penjelasan penilaian prestasi perusahaan baik dari sudut pandang manajemen, pemilik, dan pemberi pinjaman didapatkan hasil yang bagus terhadap PT Indofood CBP Sukses Makmur dalam periode 2016 hingga 2019. Nah, yang mana pada perspektif manajemen itu menunjukkan perusahaan dapat menghasilkan laba yang semakin besar setiap tahunnya. Nah, sedangkan pada perspektif pemilik, perusahaan dapat meningkatkan laba per sahamnya yang artinya kinerja perusahaan itu semakin baik. Dan yang terakhir pada perspektif pemberi pinjaman itu juga menghasilkan yang baik, yang mana kita lihat perusahaan mampu memenuhi kewajibannya.